Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tuhidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa wijhadi min wijhadihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asli ya nur ya nur ya nur ya nur bi haqqin nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa mudadil jali wa ma'alihi bi kulli anwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Fa'aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wa qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal darb wa ya ahlal tawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal hadi wal 'afwi nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa ibadah wa istifadah wa naf'a wa intifa' wa hasan tabassum bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata al khair wa tu'al al huda ibtigha'a wajhillahi wa rahmatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hidupnya penuh dengan berkah. Semoga memantapkan kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita, cucu kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan kita diberikan rezeki yang berlimpah ruah sehingga bisa umrah, bisa haji ke Mekah, bisa ziarah makam Rasulullah di kota Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat rezeki juga. Amin. Baik, melanjutkan kajian kita dalam ahadits kursiyah, hadis-hadis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi wa sarari wa dhari wa nafa'ana bihi wa dunya wal akhirah. Haddatsana Umar bin Hafs, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, sami'tu Aba Saleh. Aku mendengar dari Abu Saleh an Abi Hurairah. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi kita semua yang mendengar riwayatnya. Qala Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah sekali lagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ini tergantung sangkaan hamba terhadap wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku ma'ahu bersamanya idza dzakarani, ketika dia berzikir mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingatku dalam hatinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku berzikir kepadaku fi mala'in, dalam keramaian berjamaah bersama-sama dengan suara yang keras,
maka zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku pun akan menyebut namanya di kelompok makhluk khairin yang lebih baik minhum daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal saja, maka taqarrabtu ilaihi zira'an, aku akan lebih cepat mendekat kepadanya zira'an, satu hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, jika hambaku mendekat kepadaku sedekat satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan lebih mendekat kepadanya ba'an, satu. Ini satu apa namanya ini? Kalau satu hasta segini, kalau satu ba'an apa ini? Depa segini. Wa in atani yamshi, jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka ataituhu harwalatan, aku akan lebih berjalan dengan cepat menghampirinya dan mendekat padanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis luar biasa, berisi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang wahyunya dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, tapi redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita betapa perhatiannya Allah kepada kita, hamba-hambanya. Jika kita mau mengingat Allah, Allah akan lebih ingat kepada kita. Jika kita menyebut nama Allah, Allah akan sebut nama kita. Maka kalau kita ingin tahu apakah kita saat ini diperhatikan atau tidak oleh Allah, maka lihatlah diri kita, apakah kita memperhatikan Allah atau tidak. Kalau kita ingin tahu apakah nama kita disebut di langitnya Allah, di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah, maka lihatlah apakah kita menyebut nama Allah, berzikir dengan menyebut nama Allah di hadapan para makhluk-makhluk di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billahil alim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang berzikir dengan kalimat tersebut, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, maka hurisat lahu syajaratun fil jannah, maka ditanamkan untuknya satu pohon dalam surganya Allah untuk orang yang berzikir tadi itu. Dan pohon di surga itu jangan dibayangkan kayak pohon mangga di samping masjid kita yang kadang-kadang berbuah, kadang-kadang enggak.
yang kalaupun berbuah kadang-kadang dimakan codot, kadang-kadang dimakan anak-anak. Kalau di surga pohonnya itu sangat rimbun, buah-buahannya sangat menjuntai. Yang kalau kita mau buah tersebut, bukan kita yang naik, tapi buah yang turun. Yang saking rimbunnya apabila ada seseorang yang ingin melewati pohon itu, butuh waktu 100 tahun perjalanan. Maka betapa rimbunnya itu pohon. Allah tanamkan itu pohon bagi orang yang mau berzikir, mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika hambaku menyebut namaku dalam dirinya, aku pun akan mengingat menyebut namanya dalam diriku. Jika dia menyebut namaku dalam keramaian berjamaah, aku akan menyebut namanya dalam keramaian yang lebih baik, yaitu di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia mendekat kepadaku, aku akan lebih dekat kepada hamba. Maka di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mobile, malaikat-malaikat yang selalu bergerak mengelilingi bumi, mengelilingi alam raya. Apa tugasnya? Yaltamisuna majalisa zikri. Mereka mencari majlis-majlis zikir, majlis perkumpulan yang di situ diingat nama Allah, disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, diajarkan ilmu-ilmu agamanya Allah, diajarkan ilmu-ilmunya Rasulullah. Fa'idha wajadu, ketika mereka telah mendapati majlis itu di satu tempat di muka bumi, maka mereka pun lalu ikut bergabung di majlis tersebut. Maka jangan salah, Pak. Ini majlis kita, kelihatannya aja cuman kita doang. Tapi sesungguhnya malaikat-malaikatnya Allah banyak ini yang menyaksikan kita ikut hadir di majlis kita. Cuman kita nggak kelihatan aja. Di hadis yang lain kata Rasulullah, kalau ada satu perkumpulan zikir maka hafat alaihimul malaika. Malaikat menaungi tempat itu dengan sayap-sayap mereka. Saking banyaknya malaikat sehingga sayap-sayapnya menutupi majlis zikir tersebut. Lalu kemudian kalau sudah mereka ini bergabung di majlis itu, mereka laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, telah kami temukan ada majlis zikir, ada majlis ta'lim, disebut namamu, diajarkan ilmumu. Di mana? Di Helikonia, ya Allah. Mana orangnya? Tuh pada ngantuk. Misalnya. Lapor malaikat sama Allah. Kata Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir menyebut namamu, ya Allah. Apakah mereka punya permintaan? Ada, ya Allah. Mereka ingin diselamatkan dari api neraka, ya Allah. Apa mereka pernah melihat neraka? Belum pernah, ya Allah. Bagaimana kalau mereka telah melihat neraka? Pasti mereka lebih meminta agar diselamatkan dari neraka, ya Allah. Persaksikan, wahai malaikatku, akan aku selamatkan mereka dari api neraka. Semoga kita selamat dari api neraka. Apalagi yang mereka minta? Mereka minta surga, ya Allah. Adanya kita hadir di sini ini bukti bahwa kita ini pengen surga. Karena orang itu kata Nabi, kalau dia sudah mau bergabung di majlis ilmu itu adalah taman surga. Kalau orang udah duduk di taman, berarti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mereka sudah pernah melihat surga? Kata malaikat, belum, ya Allah. Bagaimana kalau mereka telah melihatnya? Pasti mereka akan lebih meminta surga, ya Allah. Persaksikan, wahai para malaikatku, aku akan berikan dan aku akan masukkan mereka ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in taqarraba ilayya bisibrin, kalau hambaku mau mendekatkan dirinya kepadaku
dengan beramal soleh, dengan beribadah kepadaku, meskipun sedikit, hanya sejengkal andai diukur, itu aku akan lebih mendekat kepadanya dengan rahmatku dan dengan taufik dan hidayahku untuknya. Jangan dibayangin kita mendekat terus Allah mendekat, kita mendekat terus Allah mendekat. Jangan dibayangin begitu. Karena kan kita membayangkan begitu berarti kita membayangkan Allah ini jalan-jalan. Sementara Allah itu beda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan makhluknya. Jadi jangan kemudian kita membayangkan, oh Allah, kalau kita mendekat berjalan, Allah akan bercepat. Jalannya seperti setengah berlari. Berarti Allah lari dong. Jangan kita bayangkan zatnya Allah. Nanti kalau kita bayangkan tuh setan akan membisikkan kita. Kalau Allah lari berarti Allah langkahnya seberapa jauh. Terus kakinya seberapa besar. Katanya Allah maha besar. Akhirnya kita memvisualisasikan Allah. Begitu itu terjadi, maka kita masuk ke dalam golongan yang disebut mujassimah. Kelompok yang menjisimkan Allah, kelompok yang dalam pikiran mereka Allah itu punya jisim kayak manusia, ada tangannya, ada kakinya, nanti ada macam-macamnya, yang akhirnya kemudian kita bingung sendiri. Oh, bukankah Allah yang menjelaskan dalam hadis-hadis ada tuh, Allah menjelaskan bahwa Allah itu punya wajah. Iya, tapi jangan dibayangkan bahwa wajah Allah kemudian pada matanya ada hidungnya. Kalau kita membayangkan itu berarti kita memvisualisasikan Allah. Akhirnya munculnya seperti yang di internet tuh, ada orang menggambarkan Allah. Hasil dari visualisasi dia sendiri yang menurut dia telah memahami itu dari teks-teks hadis itu. Akhirnya digambarkan Allah punya muka, Allah punya wajah tapi nggak ada palanya. Dia cuma wajah doang. Hingga akhirnya kemudian menjadi aneh. Oleh sebab itu dilarang kita ini memvisualisasikan Allah. Kata Nabi, tafakkaru fi makhluqatillah. Bertafakurlah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian bertafakur memikirkan zatnya Allah. Maka dilarang kita. Yang boleh kita menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, berusaha bersifat dengan sifat-sifatnya Allah. Oh, dalam Asmaul Husna Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Maka bagaimana kita ini berusaha menjadi orang yang punya sifat pengasih dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, Allah itu berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluknya. Meskipun dalam beberapa hal Allah menyatakan sesungguhnya Allah maha mendengar, tapi bukan berarti kemudian Allah itu punya kuping kayak kita. Lalu kemudian di hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan bahwa ana inda zonni abdi bi. Aku ini berbuat sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Maksudnya bagaimana? Jika kau menyangka, menduga bahwa Allah akan menerima amal ibadahmu, maka Allah betul-betul akan menerima ibadahmu. Jika Allah menduga, jika engkau menyangka bahwa Allah akan menerima taubatmu dan menerima istighfarmu, maka yakinlah Allah akan betul-betul menerima dan mengampuni dosa-dosamu. Jika engkau menyangka bahwa Allah akan mengabulkan doamu, maka yakinlah Allah pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya yang menyangka begitu. Tapi sebaliknya, kalau dia berprasangka buruk terhadap Allah, kayaknya Allah nggak bakal ngampunin dosa saya nih. Kayaknya Allah nggak terima sholat saya nih. Kayaknya Allah nggak terima doa saya nih. Ya maka sesuai dengan apa yang disangkakan hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu yang namanya praduga ini, sangkaan ini, zon ini, itu ada beberapa hukumnya. Ada prasangka yang haram, terutama prasangka buruk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ijtanibu katsiran minaz-zonni, jauhi oleh kalian banyak prasangka buruk. Kita dilarang berprasangka buruk oleh Allah. Wala yaghtab ba'dukum wala tajassasu. Kemudian Allah juga melarang kita bertajassus, memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang lain. Dilarang juga tuh. Termasuk suudzon, berburuk sangka kepada orang, itu juga dilarang. Lalu kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'da. Larangan Allah kemudian, jangan kalian menggibah sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang menggibah saudaranya sama saja seperti dia sedang makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Maka sekali lagi, dalam hadis ini penting kita ini berbaik sangka terhadap Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Nah, hukum berburuk sangka kepada Allah haram hukumnya. Hukumnya apa? Haram, nggak boleh kita berburuk sangka. Termasuk juga nggak boleh kita berburuk sangka kepada seorang muslim yang taat, yang baik, yang soleh. Ada orang muslim soleh, dia berburuk sangka. Misalnya, ada orang muslim, dia terkenal soleh di Helikonia, dia masuk ke masjid, terus dia sholat, khusyuk, terus kita buruk sangka. Allah, paling-paling pamer ke orang. Nah, itu buruk sangka itu namanya. Ada orang terkenal baik masuk masjid jam 7 pagi lagi sepi, kita ngelihat berburuk sangka kita, jangan-jangan pengen ngambil kotak amal. Nah, itu berburuk sangka. Padahal dia orang baik, orang soleh. Haram tuh berburuk sangka begitu terhadap muslim yang baik. Terus bagaimana kalau terhadap muslim yang dia nggak baik, muslim yang fasik, muslim yang emang dia ini terkenal orang yang berani berbuat dosa, itu saja makruh hukumnya. Apa hukumnya? Makruh. Kalau makruh berarti lebih baik dilakukan apa dihindari? Ditinggalkan, dihindari. Nggak boleh kita berburuk sangka meskipun terhadap seorang mukmin yang dia itu nggak soleh. Ada orang terkenal nggak soleh, tiba-tiba kita ngelihat dia di tengah, tiba-tiba kita ngelihat dia keluar rumah sempoyongan. Kita berburuk sangka, habis mabok tuh orang tuh, narkoba tuh orang tuh. Padahal sempoyongan bisa jadi dia ini habis bangun tidur masih lelungu, masih setengah sadar. Maka kita telah berburuk sangka pada dia. Makruh hukumnya berburuk sangka terhadap sesama muslim meskipun dia fasik. Tapi kalau muslimnya bukan yang fasik, muslim yang taat, muslim yang soleh, haram hukumnya berburuk sangka terhadap dia. Ada lagi berburuk sangka hukumnya wajib. Wajib kita berburuk sangka. Apa contohnya? Berburuk sangka kepada musuh saat perang. Orang Islam perang lawan orang kafir, kita wajib tuh berburuk sangka. Wah, dia mendekat tuh, pasti dia mau begini nih. Jangan-jangan dia mau ini nih. Jangan-jangan dia mau naruh ranjau nih. Jangan-jangan. Wajib berburuk sangka. Kalau saat perang itu. Kalau saat perang kita jangan husnuzon. Wah, itu ada musuh mendekat. Oh, mungkin dia mau silaturahmi sama kita. Wah, jangan husnuzon kalau lagi perang sama orang. Jadi sekali lagi, saat dalam kondisi perang orang Islam melawan orang kafir, kita wajib suuzon. Apapun pergerakan musuh wajib diwaspadai, disuuzoni. Oh, dia naik pesawat jet,
Wajib kita suuzon, oh dia berarti mau mengintai daerah kekuasaan kita. Jangan kita husnuzon kalau gitu. Oh enggak, paling dia cuma mau muter-muter jonggol doang. Jangan husnuzon kalau dalam perang. Wajib suuzon. Hukumnya apa? Wajib suuzon dalam perang. Ada lagi suuzon hukumnya mubah. Artinya mubah boleh-boleh saja. Kapan itu suuzon itu mubah? Nggak haram, nggak makruh, yaitu saat kita sedang bermuamalah, bertransaksi, berjual beli. Contohnya kita nge-WA seseorang pengen jual beli, dia nawarin emas atau nawarin perak ke kita, terus kita patut juga kita waspada, mawas diri. Oh jangan-jangan dia nipu apa enggak nih ya, kok harga emasnya kok rada beda nih sama di pasaran nih. Oh nah, dalam kasus seperti itu boleh saja kita ini suuzon. Itulah beberapa hukum suuzon. Ada kalanya wajib kita bersuuzon. Contohnya apa tadi? Saat berperang. Ada kalanya kita boleh bersuuzon. Contohnya apa tadi? Ketika transaksi jual beli. Ada kalanya kita boleh makruh bersuuzon, yaitu suuzon berburuk sangka terhadap orang muslim tapi yang fasik. Ada kalanya haram kita bersuuzon, yaitu suuzon terhadap siapa? Terhadap Allah atau terhadap orang muslim yang dia itu soleh. Itu beberapa hukum daripada suuzon. Nah, terhadap Allah Subhanahu wa taala kita wajib berbaik sangka, haram bersuuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersuuzon kepada Allah, kayaknya Allah nggak akan nerima saya nih, nggak akan memasukkan saya ke sorga nih. Itu tandanya kita orang yang putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang kita bersuuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan ditanyakan. Ya, silakan Pak Haji. Apa aja? Ya. Baik, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Bahwa kita katakan tadi setiap perkara yang di situ disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, disebut dan diajarkan ilmu-ilmu agamanya Allah, itu adalah bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana yang lebih afdol? Tentu saja yang paling afdol adalah sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata li zikri. Tunaikanlah sholat, dirikan sholat li zikri, untuk mengingatku, menyebut namaku. Maka dalam sholat itu pertama kali kita sebut adalah Allahu Akbar. Dan ini nggak boleh diganti dengan yang lainnya. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh. Adalah sama-sama nama Allah, tapi harus Allah, karena nama Allah itulah nama yang paling agung untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulainya saja kita sudah berzikir, maka yang paling afdol mengingat Allah adalah sholat. Karena dalam sholat itu terkandung berbagai macam ibadah yang tidak ada dalam ibadah yang lainnya. Ketika kita mengingat Allah dalam sholat, yang pertama kita sudah berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Yang kedua, kita sedang membaca Al-Quran. Ada bacaan Quran nggak dalam sholat? Ada. Fatihah, surat. Yang ketiga, kita sedang mensucikan Allah dengan bertasbih. Ada tasbih nggak dalam sholat? Ada. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Dalam sholat kita juga
kita sedang bersolawat kepada Rasulullah. Ada solawat? Ada. Dan bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Ada. Maka sesungguhnya ketika kita sholat itu adalah kita sedang mengumpulkan berbagai macam jenis zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling afdal sholat. Setelah itu lalu kemudian kata Rasulullah SAW, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang itu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, apalagi disambung dengan Muhammad Rasulullah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah kulla yaumin, 100 kali, kulla yaumin, setiap hari, maka jaa yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan, datang di hari kiamat nanti, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama, glowing, nggak pakai filter lagi glowingnya. Kalau di TikTok glowingnya ada filter. Tapi kalau ini berkat zikir yang dia baca di hari kiamat, glowing, bersinar. Karena nanti di hari kiamat itu Pak, kita dibangkitkan itu macam-macam bentuknya. Ada orang yang dibangkitkan sinarnya seperti bintang. Bintang ada sinarnya nggak? Ada sinarnya, cuma kelap-kelip aja gitu. Ibarat lampu, ya 5 watt kali. Siapa dia? Orang Muslim yang ketika ada panggilan azan, dia baru datang pas azannya udah selesai. Datang ke masjid, azan udah selesai. Tapi dia masih ikut sholat berjamaah. Nah itu ntar dia sinarnya seperti bintang. Tapi ada yang dibangkitkan sinarnya seperti rembulan. Kan lebih terang rembulan daripada bintang. Siapa dia? Orang yang menyambut panggilan azan, azannya itu belum mulai, dia udah datang ke masjid. Atau dia emang datang buat azan. Yang ketiga, ada orang yang dibangkitkan seperti matahari. Cahayanya berpendar dengan sangat indah, dengan sangat cerahnya. Siapa dia? Orang yang datang ke masjid sebelum azan sudah siap-siap, sudah rapi, sudah wudhu, sudah suci. Dia udah duduk di masjid. Belum azan, udah duduk di masjid, udah i'tikaf di masjid, dia baca Quran di masjid, dia zikir di masjid. Siapa kira-kira yang begitu di sini? Ada Pak Nana 24 jam di sini. Tuh. Jadi bagaimana kita nanti dibangkitkan tergantung bagaimana kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah dipanggil azan kok malah masih enak-enakan, masih scroll-scroll HP, masih nonton TV, masih guling-guling di kamar, ya apalagi nggak datang ke masjid, apalagi nggak sholat, itu ntar dia begitu mati jasadnya berat digotongnya. Meskipun orangnya kurus, krempeng. Tapi tiba-tiba begitu digotong sama orang sehelikonia, beratnya bukan main. Kayak menggotong sumo kali. Karena dia memberatkan diri waktu dipanggil oleh Allah. Jadi tergantung dengan kita. Begitu. Jadi sekali lagi, zikir yang paling afdal la ilaha illallah, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Di hadis yang lain ketika Rasulullah ditanya ayul a'mali afdalu, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi, qiraatul Quran. Lalu baca Quran. Nah, baca Quran ini bedanya baca Quran dengan sholat. Kalau sholat itu ketika seorang itu sholat, tandanya dia mengajak ngobrol Allah. Kalau kita sholat, tandanya kita itu sedang mengajak ngobrol Allah.
Tapi kalau kita baca Quran, tandanya Allah yang ingin ngobrol sama kita. Allah yang ngobrol sama kita. Beda nggak? Apa bedanya? Lebih bagus kita ngajak ngobrol Allah, apa Allah yang ngajak ngobrol kita? Hah? Lebih milih yang mana? Lebih milih yang mana? Coba yang baca Quran angkat tangan. Terus yang lain? Sholat. Kita ngajak ngobrol seseorang, orang ini sangat mulia, presiden lah contohnya. Kita ajak ngobrol dengan presiden yang duluan ngajak ngobrol kita. Lebih hebatan mana? Lebih hebatan diajak ngobrol presiden. Kalau kita ngajak ngobrol presiden, kadang-kadang siapa lu ngobrol-ngobrol? Kenal kagak, apa kagak, tiba-tiba ngobrol. Kadang-kadang dicuekin, kadang-kadang didengerin, atau tinggal pergi. Tapi kalau dia yang ngajak ngobrol kita, berarti di mata dia kita adalah penting, dekat, dicintai. Buktinya dikasih perhatian, diajak ngobrol. Maka kalau kita pengen tahu, kita ini disayang nggak sama Allah, diajak ngobrol nggak? Lihat aja kita sehari-hari kita nyempetin baca Quran apa enggak? Kalau sehari-hari nggak pernah baca Quran, ya berarti tandanya Allah nggak ngajak ngobrol kita, Pak. Bayangkan kita dicuekin sama kekasih kita, sama orang yang kita cintai, kan perih itu, sedih itu. Tapi kalau kita diajak ngobrol sama orang yang kita cintai, waduh bahagianya, diajak ngobrol doang udah. Apalagi dikasih berbagai macam. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana Allah terhadap kita, lihatlah apa yang kita lakukan. Kalau kita sukanya baca Quran, tandanya itu Allah lagi pengen ngajak ngobrol kita. Kalau kita sukanya hanya sholat aja, ya berarti kita yang pengen ngajak ngobrol Allah. Maka dalam sholat itu kan doa isinya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Ya Allah, ampuni aku, afiatkan aku. Minta. Apa terus Allah sambut? Ya nggak tahu juga. Hanya kita berhusnuzon bahwa permintaan kita diterima oleh Allah sesuai dengan hadis tadi. Ana inda zonni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap. Dua-duanya bagus. Ini hanya untuk memotivasi kita agar kita ini ya sholat, ya baca Quran juga, ya berzikir juga. Begitu. Ada lagi? Ya? Oh ya, ini sholawat juga termasuk amalan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang pertama, bedanya zikir sama sholawat. Kalau orang itu bersolawat, dia otomatis sudah berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena saat seseorang itu melafazkan sholawat, itu sudah ada nama Allah dalam sholawat itu. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada Allahnya nggak di situ? Ada. Berarti orang yang bersolawat sekaligus dia itu sedang mengingat Allah. Tapi kalau orang yang berzikir, dia belum tentu mengingat Rasulullah. Yang dia ucapkan subhanallah, hanya nama Allah saja. Walhamdulillah, nama Allah lagi. Allahu Akbar, Allah lagi. La ilaha illallah, Allah lagi. Muhammadnya nggak ada. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan yang paling afdol itu sholawat. Karena ketika engkau bersolawat sekaligus saat itu juga engkau sedang berzikir kepada Allah. Sekaligus juga ketika engkau bersolawat, engkau juga sedang melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau bersolawat itu tambahkan salam gitu.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintahnya bersolawatlah dan bersalam. Maka yang paling afdol kita bersolawat tapi juga bersalam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, solawat itu kenapa dibilang termasuk ibadah yang paling afdol? Karena solawat itu adalah satu-satunya ibadah yang tetap Allah terima meskipun kita riya. Kalau ibadah yang lain diterima atau enggaknya dilihat keikhlasan kita. Riya apa enggak nih? Pengen dipuji apa enggak nih? Pengen dapat penghormatan apa enggak nih? Apa ikhlas karena Allah? Tapi kalau solawat itu bahkan kita ini enggak khusyuk aja, bahkan kita ini nggak fokus saja, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi sayangnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu banyak orang yang amalannya sehari-hari sholawat. Tahu yang bikin Masjid Kubah Emas, Pak? Itu seorang perempuan. Tadinya pengusaha tapi bangkrut. Kemudian dia umroh, tiba-tiba begitu dia meminta kepada Allah, pas habis tawaf lalu ada orang yang menepuk dia, terus ngajarin kalau mau sukses baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat Jibril. Bagaimana sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Dan begitu doang. Berapa kali? 40.000 kali sehari. Maka dia amalkan 40.000 kali sehari. Dari habis subuh dia duduk, ntar dia berhenti istirahat, makan, sarapan, terus sholat duha, lanjut lagi sampai sebelum zuhur, lanjut lagi sampai sebelum asar. 40.000. Kurang lebih 8 sampai 10 jam. Kata dia, kalau sama-sama 8 jam sampai 10 jam, ya daripada saya kerja di pabrik, mendingan kerja sama Allah. Lewat sholawat, toh sama-sama 10 jam waktunya. Maka kemudian dia bersolawat tuh setiap hari 40.000. Maka kemudian Allah bukakan pintu-pintu rezekinya itu sampai bikin kubah emas. Nah itulah keberkahan dari salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Dalam satu hadis Rasulullah selalu baca. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu. Kepadamu tadi apa dikatakan kepada Muhammad, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Itu berarti kan tidak masuk ke golongan tadi ya. Dia mengira dia berbuat sebaik-baiknya, ternyata di sisi Allah dia tidak dipandang. Ya, itu ayat itu menjelaskan tentang ada orang-orang di dunia ini yang rugi. Mereka menyangka telah berbuat baik, ternyata padahal bukan perbuatan baik yang mereka lakukan, justru perbuatan buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya, misalnya orang-orang yang dia ini misalnya dia berbuat baik, seperti misalnya dia berzikir, tapi dia berzikir kepada Allah niatnya bukan karena Allah. Menurut persangkaan dia udah baik,
udah datang ke masjid, udah datang ke majelis zikir, ikut berzikir, tapi ternyata niatnya dialah yang kemudian membuat perbuatan ini menjadi tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Terus orang-orang juga yang menampakkan perbuatan-perbuatan baik, ikut kerja bakti, rajin bakti sosial, pokoknya rajin membantu orang, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya ya ingin mendapat penghormatan, ingin mendapat pujian dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang begitu itu, orang-orang yang riya itu, yang tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti dia di akhirat akan ditunjukkan oleh Allah, disuruh jalan menuju jalan surga. Tapi begitu sudah terlihat surga, wanginya sudah tercium, tiba-tiba ada suara isrifuhum anha, singkirkan mereka dari jalan menuju surga. Padahal mereka udah seneng, surga udah kelihatan, wanginya sudah tercium, istana-istananya sudah terlihat, udah semakin seneng, semakin dekat, tiba-tiba disuruh disingkirkan dari jalan surga. Begitu ditanya, mengapa ya Allah engkau perlakukan kami? Kalau bahasa sekarang, kenapa kau prank kami ya Allah? Kau beri kami harapan palsu ya Allah. Kami udah berharap pengen masuk surga, udah deket, lah kau tiba-tiba disingkirkan. Emang itu yang kau kehendaki dari kalian. Karena dulu waktu di dunia kalian juga bahasa sekarangnya yang memprank Allah lah gitu. Berbuat baik dengan amal-amal yang Allah syariatkan, tapi ternyata tujuannya bukan untuk Allah. Berarti dia menyalahgunakan itu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau mempermainkan aku di dunia, maka di akhirat pun kau dibalas, dipermainkan. Begitu juga orang-orang yang suka melakukan rekayasa hukum agama. Yang tadinya dia wajib, dia cari-cari cara supaya nggak wajib. Contoh misalnya, dia udah wajib zakat, udah punya duit banyak, udah setahun dia punya duit, giliran waktu yang ngeluarin zakat nggak dia keluarin. Sebelum itu nggak dia keluarin dengan cara dia kasihin dulu nih ke anak buahnya. Nih kamu saya kasih duit, cuman besok balikin lagi ya. Gampang lah, terada fee-nya gitu. Jadi begitu masuk waktunya berzakat, harta saya sudah berkurang nih, sudah kurang dari nisabnya zakat, berarti saya nggak wajib zakat. Akhirnya terus besoknya baru dibalikin lagi duitnya. Nah, kan udah kurang kemarin. Nah, itu namanya merekayasa. Orang-orang yang suka merekayasa hukum begitu itu nanti dia di akhirat tuh akan dimasukin ke dalam gentong. Terus gentongnya ditendang sama malaikat, nyebur ke neraka. Begitu ditanya, kenapa engkau masukkan aku ke neraka? Siapa yang masukin kau ke neraka? Cuma masukin ke gentong doang kok. Cuman gentongnya ketendang sama malaikat. Masuk ke neraka. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu berprasangka baik terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.